Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan inti atau sedikit menjelaskan pokok dari materi yang akan saya jelaskan, di mana ini merupakan bab dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, Quran surat Al-Imran ayat 190, dan isi kandungan riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah, di mana yang pertama yaitu penjelasan mengenai Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Dijelaskan, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, atau dalam kurung penciptanya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikannya, dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugikan orang-orang yang mengotorinya. Sedikit penjelasan mengenai Quran surat Al-Imran ayat 1 sampai 10, di mana surah ke-91 yang diturunkan sesudah surah Al-Balad. Surah Asy-Syams terdiri dari 15 ayat yang menceritakan tentang kaum Samud yang zalim terhadap Rasulullah. Demikian sedikit penjelasanku surah Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 sedikit saya jelaskan. Dan yang kedua, penjelasan dari Quran surat Al-Imran ayat 190. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Quran surat Al-Imran ayat 190, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Quran surat Al-Imran ayat 190 mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaannya, merenungi tentang penciptaannya. Maksudnya disuruh berpikir dan merenungi tentang penciptaan Allah, langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mau memikirkan
fenomena tersebut, dan mereka itulah yang disebut ulul Allah. Begitulah sedikit penjelasan dari saya mengenai surah Al-Imran ayat 190, di mana surah ini menjelaskan atau mengajak manusia berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang mau memikirkan fenomena tersebut, dan mereka itulah yang disebut bagi mereka itulah yang disebut dengan ulul Allah. Dan yang berikutnya atau yang terakhir yaitu isi kandungan hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah, yang isinya yaitu rahmat Allah sesuai dengan murkanya. Ini adalah berita gembira bagi hamba yang penuh dosa agar tidak terputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah begitu luas bagi pelaku dosa yang dapat kita ambil dari nama Allah tersebut, yaitu Allah. Yang bisa kita ambil dari nama Allah tersebut yaitu Al-Afu, Maha Pemaaf, dan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi rahmat Allah sesuai dengan murkanya ini adalah bentuk gembira bagi hamba yang penuh dengan dosa besar agar tidak terputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas bagi pelaku dosa. Di antara kita bisa ambil nama Allah yaitu Al-Afu yang Maha Pemaaf dan Al-Ghafur yang Maha Penyayang. Demikian penjelasan dari Asyam, Al-Imran, Al-Bukhari, dan Abu Hurairah.